orang bukan muslim. masalah itu. Yang penting kau menghakimi. Betul, berarti kau akui. Menghakiminya gimana? Misalkan, hakimi Rifa, kamu aku. kafir. Pernah nggak aku mengatakan Rifa kafir? Enggak, tapi kan kau Enggak. bilang, ya kan kau serang aku waktu itu kita lagi mau debat. Hah? Kok pula tanya penunggang kuda tuh. Banyak kan cerita Penunggang kau kuda, pula membela pernah nggak diri. aku mengatakan Rifa kafir, Bukan kafir, Zumar kan ada musyrik? aku bilang kau kafir. Kan nggak ada, itu menghakimi namanya. Assalamualaikum lama-lama kau warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Syiah bener kau nanti tuh. Nggak ada masalah, Syiahnya Syiah Zaidiyah ya. Gini teman-teman ya. Syiah ini yang membangun Syiah adalah cucunya Sayyidina Ali radhiyallahu. Mana Yang ada pula sejalan Syiah dengan itu kan Ahlus orang-orang Sunnah yang aku adalah Syiah pengikut Zaidiyah. Sayyidina Ali. Kau pun. Memang cucunya Sayyidina Ali Zaidiyah kok. Cuman Iya, tapi yang kan- ikut Zaidiyah hanya minoritas. Jangan melebar Tinggalnya terus, di jangan Yaman melebar. dan di Udah jangan Makkah. melebar. Kau Jangan pun melebar, aneh. Bang. Nggak melebar. Iya, Aku kalau kau kau bilang itulah Syiah pun nggak ngaruh susah. sebenarnya. Susahnya bertabayun dengan kau Nah, itu. aku kan hanya Itulah. klarifikasi. Aku nggak masalah dibilang Syiah walaupun aku bukan Aku pun Syiah. kayak gitu, nggak masalah tapi kau buat masalah. Kalau nggak masalah Aku nggak cuma cuma pengen klarifikasi sedikit, masa nggak boleh? Oke, berantem oke. Ini bareng ya. aku sini. Oke, kekurangan aku apa lagi? Aku minta rekaman sebenarnya. Tapi kalau nggak ada ya sudah. Rekaman apa kau minta rekaman? Ingat aja lah kau berantem sama aku tuh pernah. Janganlah kau sok-sok pula lupa. Iya, Ini tapi Bang Penunggang ujung-ujungnya Uni Rifa kan dari ucapan. Tanya si penunggang kuda. Ya, ujung-ujungnya akhirnya Nah. baik kok. Nggak ada masalah. Kuda. Nggak Dari ada ucapan masalah. nggak ada ya. Kau Nggak minta ada maaf masalah sama di aku. antara masalah di antara keduanya. Ada ini. dari ucapan lo waktu aku debat sama si Sultan. Iya, udahlah Iya, kalau iya. pintar lah sudah. Cipok dulu, cipok dulu. Bangke kau. Dengar ya Tristan, diam dulu. Tristan, kalau kita bersih tegang kayak gini, apalah bedanya kita sama Oten? Gitu maksud Enggak, aku. kita nggak bersih tegang loh. Tegang kau barusan. Enggak, udahlah. Jadi nggak gini usah lah. Rifa ya, pernah ya aku Uni, nanya sama Uni. Ustaz Najah. Sebenarnya Tristan Ustaz itu marah Najah dikasih kaos ketika ada begini. kata wari duha. Kemudian Ustaz Najah mengatakan Rasulullah SAW khutbah di depan sahabat. Kemudian mengatakan hal tersebut. Aku minta hadisnya. Yang ribut di situ siapa? Rifa kok. Udah nggak usah dibahas yang itu dulu. Sekarang Ingat begini, nggak di sabar MTM? dulu, sabar dulu. Wah, bohong kau. Bohong kau. Ya. Duh. Bohong kau. Nah, Mana sabar videonya? dulu. Mana videonya? Iya. Mana videonya? Tunjukkan videonya. Ah. Mana videonya? Enggak. Oke. Ya, gini. Aku masuk. gini. Tapi kok kasih aku Aku mau bicara nanya 10 boleh nggak jam. Rifa? Boleh nanya nggak, Bentar, Rifa? tadi kok kasih aku bicara 10 jam. Nggak, aku nanya aja, habis itu Nanya lah, jelaskan. nanya lah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biadihi fa lam yastati' fa bilisani fa lam yastati' fa biqalbihi wa zalika adhaful iman. Kemudian yang kedua An-Nahl 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Apakah kemungkaran dan da'a ilallah ini umum atau khusus ke Oten saja? Silakan. Al-Quran itu aku percaya konteksnya universal, tapi tetap penjelasan Al-Quran itu jelas ada. Contoh ada ayat-ayat yang memang digunakan untuk pada awalnya asbabun nuzulnya khusus, tapi bisa diimplementasikan untuk umum. Al-Quran itu kan tidak terbatas. Kalau kita berbicara tentang ayat Al-Quran, Tristan, kau kan paham itu, makanya ada yang namanya lembaga lembaga apa namanya itu yang tempat merumuskan hukum-hukum Islam itu. Nah, supaya bukan MUI, apalagi itu namanya, satu lagi itu. Intinya kita tidak mempertentangkan tentang bagaimana Al-Quran ini di mata kita umat Islam. Allah itu berfirman tuh tidak mungkin istilahnya itu, kita tidak sebodoh itu untuk memahami ini. Tapi bukan itu poinnya aku ingin usung di sini, kenapa aku naik. Apa tuh? Begini Tristan, kita harus akui kau egois, aku egois, si Blender egois, terus kita akui dulu. Oh iya Jadi dong. keegoisan kita merasa bahwa apa yang kita sampaikan ini benar. Nah, dalam Islam sendiri bahkan kita punya dalil. Dilarang kita berdebat walaupun kita benar, bahkan Rasulullah janjikan itu rumah di tepian surga. Kau tahu dalilnya, nggak perlu kutunjukkan sama kau kan? Nah, tapi ketika kita Rasulullah SAW itu diizinkan berperang, konteksnya kan ketika beliau sedang berperang. Nah, aku nggak bisa menghakimi perbuatan Blender itu salah atau benar ketika aku tidak melihat dan menyaksikan sendiri. Pernah aku naik ke Kemal, waktu itu aku bawa hadis
sahih dari Hasan bin Sabit yang dipuji oleh Sayyidah Aisyah karena menghujat kaum kafir dengan syair-syairnya, karena menghujat Nabi Muhammad. Aku bilang sama Blender, aku nggak mau menasihati dia karena kau tahu sendiri aku nggak layak menasihati orang siapapun. Aku lebih layak menasihati diriku sendiri di kaca, Tristan. Nggak ada kelayakanku menasihati siapapun. Tapi sebagai saudari, aku bertanggung jawab di hadapan Allah untuk tidak membiarkan. Tanggung jawabku sudah kulaksanakan. Apa? Aku punya nomor handphonenya Blender. Aku bisa ngobrol dengan Blender. Aku nggak perlu untuk di publik membicarakan apa yang kurasa tidak baik dengan Blender. Bahkan aku malu rasanya ketika Blender salah sementara aku benar, tapi aku tidak mengajarkan ke dia yang benar sementara aku belajar secara jelas kebenaran itu aku dapat secara ilmu, sementara Blender kekilafan yang dia lakukan berdasarkan tanpa ilmu dia gitu loh. Bisa jadi Allah memaklumi dia karena aku tak tahu, tak paham aku bagaimana Allah menghakimi kita semua. Karena Allah menghakimi kita dengan seadil-adilnya. Maka aku cuma mau bersikap adil. Ketika aku lihat Blender melampaui batasnya, dia menghujat sembahan orang lain, itu mutlak diharamkan. Aku bilang sama dia, "Bang, ada nih hadis. Nih kok kalau aku tengokkan chatku sama dia, bukannya aku nggak bersama Aku dengan pernah dia." dengar dia minta maaf sama Rifa karena menghina sembahan agama lain. Lanjut. Nggak perlu dia minta maaf sama aku, urusan dengan Allah. Aku bukan siapa-siapa, tapi Iya, intinya dia mengakuannya di depan Rifa. Iya, tanggung jawabku kepada Allah, kepada saudaraku, karena aku berkasih sayang dengan dia gitu loh. Begini Tristan, kalau ada orang baru, kau tahu Kak Hesti, kau tahu kan Kak Hesti blokir permanen. Di awal aku tuh tidak pernah peduli dengan apa yang dia lakukan. Kenapa? Karena aku percaya ada abang-abangku yang lebih bertanggung jawab untuk memberi nasihat kepada beliau. Kenapa aku rasa beliau perlu diberikan insight positif? Karena secara keilmuan memang beliau itu mu'alaf, ya. Nah kalau beliau berbicara keras aku sadar, oh ini dari sisi bahwa beliau adalah orang Sumatera. Kau sama aku kayak mana kita ngomong hantam-hantaman, nggak ada kita saling tersinggung satu sama lain. Blender itu orang Sumatera. Niatnya sama kita. Niatnya sama, insya Allah. Jadi Blender itu orang Sumatera, Kak Hesti orang Niatnya Sumatera. beda. Wallahu alam. Niat tidak ada yang tahu Tristan, hanya Allah yang tahu bagaimana niat seseorang. Datang ke sini loh, kayak kita ciri-cirinya. Jangan. Kau tadi katanya 10 jam. Jadi niat itu tidak bisa dihakimi. Nah, aku nggak nasihatin kau Tristan. Justru kau lebih berilmu dari aku. Dan aku pernah. Kalau sama ya sudah lanjut. Kan aku pernah bilang sama kau, Tristan, ilmu kau jauh di atas aku. Tapi bisa jadi ada hal yang memang kau tak bisa rubah itu, yang memang tuh jadi prinsip, dan aku tidak berhak intervensi prinsip apa. Prinsip kau adalah ketika kau lihat ada salah satu di antara kita salah dalam argumen, kau wajib luruskan itu di publik karena itu dilontarkan di publik dan itu dalilnya ada. Dan orang tidak bisa salahkan kau. Oh iya, Itu betul. Seperti saya kemarin ya di roomnya Singgala yang Tony diam dulu, Ton diam, Ton. Ya, Diam, Ton. itu dalilnya ada. Ketika seseorang guru, bahkan Ustaz Wafi pun mengajarkan begitu sama aku. Ada orang membawa agama Islam, dia berbicara di ruang publik, salah penyampaiannya, dia wajib dikoreksi di depan publik supaya orang yang telah mendengar kesalahan dia yang entah dia sadar atau tidak, itu kembali ke jalan yang betul, kembali ke pemahaman yang betul, dan supaya dia mengkoreksi di hadapan publik. Namanya kita manusia pasti salah. Maka kau tidak salah, tapi yang salah adalah ketika kau itu tidak mengikuti apa yang Rasulullah katakan, la takhdab walakal jannah. Nah itu Apa? la takhdab walakal jannah. Kau emosian kok, kapan pula aku marah? Nah, kan gitulah kau. Kalau aku nilai kau marah, kau bilang kau nggak marah. Yang menilai kau tuh kau sendirilah kalau gitu. Karena gini. Ada marahnya seorang ibu kepada anak. Nah, tengoklah Kemudian udah kita IT. nanya nih. Ada marah seorang ibu kepada anak agar anaknya nggak mandi hujan. Itu marah atau sayang? Tristan, apapun Aku nanya kita dulu. bahas dulu. Orang tidak tahu itu deh. Kau abangku ya. Kau lebih tua dari aku. Udah 10 tahun kau lebih tua dari aku. 75 Pokoknya kau lebih tua lah. Kan jelas nampak. Nampak Ya. apa? Open cam kita. Open Ayo. cam lah. Tua kau dari aku. Lanjut. Nah gitu. Jadi orang nggak tahu, orang nggak kenal siapa, bagaimana sikap kau sebenarnya. Orang yang udah kenal kayak aku nggak peduli kau mau jungkir balik, karena aku tahu siapa kau. Kau tidak seburuk yang dibayangkan, digambarkan orang. Dan Blender pun tidak seburuk yang digambarkan orang. Aku coba kenali Blender. Di awal aku tidak suka treatment dia ke teman-teman Kristen. Apa pula kau tampilkan foto mantanmu itu? Ya. Jadi
ketika Bang Blender di awal-awal seperti itu, jujur aku memang agak sedikit tapi aku pikir begini, aku pernah loh jadi Bang Blender. Aku nggak bisa justifikasi Bang Blender karena aku pernah seperti Bang Blender. Kau ingat waktu aku berantem dengan Bang Zul di Komal, di Zoom. Aku kemarin baru minta maaf sama Bang Zul. 3 tahun lamanya aku menahankan ketidaknyamanan di hati aku, saking aku ingin minta maaf sama Bang Zul. Allah pertemukan aku kemarin dengan beliau. Jadi artinya apa? Giroh di hati kita ini, cinta di hati kita ini jangan hilang dikarenakan, bisa jadi karena wallahu a'lam bishawab. Mungkin banyak yang mendukung Blender. Kenapa? Tristan, kau harus tahu, Tristan, netizen di Indonesia ini tidak semuanya butuh ilmu. Terkadang mereka cuma butuh hiburan. Betul. Mereka pengen lihat kita hantam-hantaman. Nah, masalahnya tinggal kita pilih, kita mau menghibur mereka atau mengedukasi mereka. Jujur banyak orang terhibur dengan Blender. Dan Blender mengerti posisi dia. Dia katakan, bahkan dia tidak mau menjawab tentang Islam karena kesadaran dia tentang keilmuan dia yang terbatas. Tapi kalian tidak pernah bertemu di ruang offline. Uni, bagaimana dengan kami yang Enggak, yang lain diam dulu, Sebentar, yang lain tolong diam dulu, yang lain tolong sabar, nanti ada waktunya. Yang lain diam, tolong. Sabar dulu ya, nanti ada sesi bertanya ya. Kami dituduh Syiah loh, jelas itu loh. Sabar Bang Sinu. Tahan, cukup Nanti ada diwakilkan sama aku Ki Astra. Sabar Ki. sabar dulu Pak moderator huruf sini. Ya, ada moderator aslinya di atas ini ya. Ya silakan dulu nih Ripa. Nanti kita kasih Aku kesempatan orang yang bertanya. pertama pernah berantem dengan Tristan, teman-teman, dan aku termasuk orang yang pernah menangis gara-gara Tristan. Tapi aku adalah orang yang pernah tandem bersama Tristan membantai semua syubhat Oten, dan aku bangga dengan dia ketika dia mendampingi aku debat. Aku nggak peduli dengan permasalahan yang pernah kualami dengan Tristan, karena kita adik kandung aja bertengkar. Habil dan Habil itu saling membunuh. Bahkan Rasulullah yang bilang hancurnya umat Islam itu karena perselisihan di antara kita. Saking kuatnya kita masalah akidah, tidak mudah kita disesatkan. Tapi yang bisa menyesatkan kita biasanya adalah kufur, karena lapar kita, kufur kita kepada Allah. Nah, adik kandung saja bisa bertengkar, apalagi Tristan dengan Blender yang baru bertemu di satu Komal yang tidak pernah duduk sepaham dan tabayun. Apakah betul mereka bisa bertengkar? Wajar. Aku sama Tristan loh, wanita selembut aku ini aja bisa berantem dengan kau. Lembut nih Nah, tapi teman-teman Oke, harus aku tahu, dikit ya, aku aku dikit sayang ya. sama Tristan. Tunggu dulu, diam kau. Kenapa aku sayang sama Tristan? Jangan Kalian nanti tidak tahu. pacaran pula kita. Jangan Diam kau, nggak selera aku. Tristan ini secara keilmuan teman-teman harus paham, beliau memiliki ilmu. Tapi ingat, tidak semua orang berilmu itu memang memiliki adab. Ada adab-adab yang kurang, tapi apa yang dilakukan Tristan itu satu konteks itu bisa benar, satu konteks itu bisa salah. Maka kita jangan menghakimi apa yang kita tidak lihat, tapi hakimi apa yang kita lihat. Contoh, aku hanya akan menghakimi apa yang kulihat depan mataku. Contoh kayak Tristan, ketika kita sedang menarasi, kita tidak sadar, bahkan dosen pun bisa melakukan kesalahan. Dosenku aja ketika ngajarin itu bisa kukoreksi. Artinya apa? Namanya manusia tak luput dari kesalahan. Aku pernah salah, Tristan hantam aku depan publik, ego aku muncul. Ngapain kau ngomong? Itu pernah aku lakukan sama Bunda Rahma kemarin. Artinya di sini Imam Syafi'i itu udah ngajarin kita menasihati itu di belakang publik. Tapi memang ada dalilnya, ketika ada argumen yang salah, itu memang harus dikoreksi depan publik. Kenapa? Supaya orang yang mendengarkan pada waktu itu tidak salah. Nah, aku sayang sama Tristan, aku sayang sama Bang Blender. Aku benci sama Tristan, tapi benci sama Bang Blender. Kenapa aku benci sama Tristan? Ada sikap Tristan yang tidak bisa aku terima. Kenapa aku benci sama Bang Blender? Ada sikap Bang Blender yang tidak bisa aku terima. Kalau aku sebutkan, nggak perlu aku sama kalian, aku sebut, cukup sama mereka aja. Tristan tahu kenapa aku tidak suka sama dia. Bang Blender tahu kenapa saya tidak terlalu senang dengan metode dia. Bukan suamimu. Gimana mau suka Ya, sama aku? itu jadi aku hanya berusaha untuk adil di antara kalian berdua. Iya. Kenapa? Kalian saudaraku nanti aku sesama ngomong dikit Islam. ya, boleh ya? Kau Nanti ya. 20 jam. Sebentar sebelum Bang Tristan bicara, izin bicara dulu. Sekali satu kata aja. Diam dulu. Kalau mau nyimak dulu. Jadi gini, tadinya damai, aku nggak pernah peduli sama Blender itu. Dia mau debat-debat lah, dia mau ribut-ribut lah, sama Oten sama apa, terserah. Gitu. Nah, ketika Rasulullah dihina, dia tidak akan membalas. Kita udah paham itu, dia 3 akhlak ya. Akhlak hasanah, karimah, azimah. Dihina, difitnah, disakiti, itu akan memberikan kebaikan-kebaikan itu.
Wa innaka ala khuluqin azim. Ya, tapi kalau sahabatnya dihina, kalau sahabatnya difitnah, kalau sahabatnya kepalanya dipenggal, perang kata Rasulullah. Barang siapa yang menghalangi juru dakwahku, maka wakilku kata Rasulullah, bukan juru dakwah ya, itu hadis qudsi. Barang siapa yang menghalangi waliku kata Rasul, maka ia akan berperang padaku. Ini teman-temanku dikatakan Syiah kafir tanpa alasan. Ini kemungkaran Rifa, karena fitnah. Al-fitnatu asyadu minal qatl. Kami diam habis sudah. Didatangi sama teman-teman di Komal Blender Tabayun sudah. Ya, sudah itu kami lakukan konsolidasi. Tetapi ketika buat pengajian di Komal kami, Ustadz Hanafi dipanggil untuk ngisi kajian, disuruh turun. Gak sampai di situ Blender ini, hasadnya itu loh. Di Komal sebelah dia bilang, kami sudah bilang itu tentang orang Syiah, astaga itu sebagiannya adalah Syiah. Kemudian Komal FDLA, dia nuduh Syiah itu, Komal FDLA itu. Kami suruh laskar-laskar itu untuk turun. Dan Ustadz Hanafi untuk turun. Ini kan Abu Jahal ini. Aku nggak ngoreksi Rifa loh, dalam artian sifat buruknya, insya Allah nggak. Tapi kalau sudah fitnah, yang keluar itu kayak pistol, keluar pelor, ada yang mati di situ, pembunuhan karakter gitu loh. Rifa tak paham sendiri ya. Gimana di YouTubeku aku tulis inilah wanita paling cerdas dunia itu. Aku akui loh Rifa ini. Walaupun masalah klay-klay itu aku udah lupa gitu loh. Karena niatnya insya Allah sama ini. Insya Allah sama niatku sama dia. Ini bagaimana caranya oten-oten itu mualaf. Betul gak aku? Itu utamanya itu di situ. Masalah membentengi, silakan pergi ke ulama masing-masing belajar tauhid. Bukan dengan narasi, aku memikirkan teman-teman yang di bawah ini yang masih awam-awam. Kita sendiri masih awam. Kitab apa sih yang dikuasai? Coba. Kitab apa yang dikuasai? Kalau mengatakan, aku memikirkan awam-awam. Dia sendiri awam. Ini repot gitu loh. Nah, menurut aku Rifa, ini kan kemungkaran. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Pertama, fitnah. Kedua, menghalangi dakwah. Ketiga, selalu menghina temannya sendiri. Aku ada videonya, dia bilang aku pau, anjing. Dia bilang aku babi longor. An-Nahl 126. Jika engkau mau membalas, balaslah dengan balasan setimpal gitu loh. Dalam hal apa? Ayat sebelumnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ini terakhir. Mufti Meng dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar berkata, ada seseorang yang ke masjid lalu ngetes orang-orang yang zikir di dalam masjid. Yang pertama ditamparnya orang pertama tidak membalas, dia berkata ini orang soleh. Kemudian yang kedua ditamparnya lagi, diam tidak membalas, ini orang soleh. Yang ketiga ditamparnya lagi, membalas balik, dipukulnya. Kenapa kau memukulku? Tidak seperti orang pertama dan kedua. Apa kata orang itu? Kalau kamu tidak kuberhentikan, satu masjid ini akan kamu tampar. Jadi kalau Blender ini nggak disetopkan dengan fitnahnya, ya, dengan perkataan-perkataan menghinanya kepada sesama, nggak ada satupun yang sanggup memberhentikannya. Wajar kita buat seperti ini loh. Aku pun ada bukti. Maksud aku pun nyontohkan juga. Kalau mau menuduh Rifa ini seorang laki-laki, harus punya bukti otentik gitu. Dia nuduh kita Syiah, nggak masalah. Jangan-jangan dia nggak tahu berapa firqah terbagi Syiah, apa itu kata arti Syiah. Dia nuduh kita Wahabi nggak masalah loh, tapi tahu nggak arti Wahabi itu apa? Nah ini Rifa, menurut saya pembunuhan karakter dalam hal apa? Niat tadi, niatnya untuk unggul di atas, ngikut teman-teman di samping kanan kiri. Ini kayak di PNS ya, sedang rebutan jabatan. Agar dikatakan sebagai pendiskusi hebat. Teman-teman kita upload dulu buat Rifa.
Karena setiap diskusinya dia berkata, aku belajar dengan ini, aku belajar dengan itu, aku belajar dengan ustadz ini, aku belajar bahasa ini dengan ustadz itu. Ini menggairahkan dan mengajak teman-teman untuk thalabul ilmi. Nah, ini keren ini. Nah, ini yang perlu kita contoh gitu. Bukannya memfitnah teman, ngikut, kemudian untuk menaikkan diri, bukan dengan, kan iri ada dua ya Rifa ya, ada iri dengki, ada iri yang positif, yakni yang baik, iri yang baik itu ada. Jadi gini Tristan. Ya, asal Ustaz Alif, kita nggak bisa kita nggak bisa menilai apa yang tersembunyi dari mata kita ya, kecuali kau punya mata batin. Ya, aku nggak tahu aku. Bisa kau mendengar firman dalam hati, nggak tahu aku. Tapi aku cuma bisa melihat apa yang nampak di mataku. Aku lihat sisi kerasmu ada, sisi keras Bang Blender ada. Tapi yang menariknya, ketika aku bicara dengan kalian berdua, kalian adalah orang yang lembut gitu loh. Tristan, ketika ngobrol sama aku dan aku kasih insight, dia tidak tolak langsung. Bang Blender pun begitu juga. Bahkan aku tak peduli niat kalian berdua sebenarnya, karena aku nggak tahu. Itu urusan Allah. Tapi yang bisa aku nilai adalah apa yang nampak. Memang aku ada yang tidak kusepakat. Bahkan mohon maaf, yang namanya Bang Zuma saja guruku, ada hal yang mungkin argumennya Bang Zuma yang tidak bisa saya terima dulu. Saya diam bertawakuf ya. Kelvin Kores itu guruku juga. Ada argumen dia yang ada masanya aku tidak akan terima. Ustadz Alif aja yang ustadku, akan ada masanya aku belum bisa menerima. Mungkin karena aku yang terlalu tidak pintar, karena belum bisa memahami maksud mereka, sehingga aku tidak bisa menerima apa yang mereka fatwakan, apa yang mereka argumenkan. Bagiku itu adalah rahmat dari Allah. Bukan berarti aku harus membenci mereka bertiga gitu karena berbeda. Nah, kulihat sisi kalian tuh sama. Kalian sama-sama orang Sumatera, sama laki-laki. Aku nggak tahu umur Bang Blender berapa. Yang kulihat kau pun udah nggak muda lagi. Nggak itu. Tapi kulihat. Poinnya kok dia nuduh orang sembarangan, itu aja dulu. Nah, oke gini. Ini gini. 1 RDRA anak-anak Facebook yang jelas-jelas dalam sebuah riwayat hadis. Silakan. Ya, dalam sebuah riwayat hadis, barang siapa yang mengatakan orang muslim itu kafir, maka kekafiran itu akan kembali ke dirinya. Bahkan Rasulullah katakan, saya datang bukan untuk melaknat, melainkan untuk menjadi rahmatan di alamin. Nah, itu memang saya akui itu dalilnya ada. Oke. Tapi yang perlu kalau Rifa sayang sama Blender, apakah memberhentikannya atau membiarkannya memfitnah? Silakan. Saya adalah orang yang belajar di pendidikan agama Islam itu dalam mana psikologi, bahwa ada kadang hal-hal kita tidak bisa langsung kasih tahu dengan terang-terangan. Bang Blender itu aku nganggap dia kayak abangku. Kau coba lah ya, abangku kalau salah di rumah langsung ku ini, salah kau bang, kalau nggak ditampar aku. Nggak bisa. Bahkan Pak Wiro itu, ya Bang Zul itu, kemarin beliau baru bicara. Ya, beliau sendiri bicara Pak kemarin. Apa kata beliau? Kau tahu nggak kejadiannya waktu bang beliau itu yang aku sangat cintai itu, sekarang itu beliau bilang gini waktu aku salah. Kau ingat nggak waktu aku berdebat dengan Bililin? Unirifa itu penyampaiannya bagus, tapi Unirifa nggak perlu lah pakai kata-kata kasar. Apa yang aku bilang sama dia? Siapa Anda? Suami saya, bapakku. Emang Anda kenal sama saya? Udah tahu pangkatnya sekarang bingung kan? Bukan karena pangkatnya aku tahu. Udah bukan tahu, karena pangkatnya. Udah tahu dia hafiz Quran, bingung kan? Karena dia hafiz Quran, aku nangis sejadi-jadian. Hafiz Quran. Lombaku sama dia kemarin loh, lombaku hafalan sama dia lo kemarin loh. Ya, ternyata dia sangat kenal sama aku dia, karena sholat bareng. Iya, dari cerita dia. Ya, sholat bareng. Dia lebih banyak hafal Al-Quran daripada aku. Bukan karena itu. Sebenarnya bukan karena beliau hafiz atau bukan, tapi karena aku sadar bahwa terkadang kita terlalu gampang menjustifikasi orang lain. Padahal Ustadz Wafi sendiri ngajarkan aku, jangan mensaidkan orang munafik. Lanjut. Tapi kita terkadang terlalu gampang menilai orang lain. Kalau dia salah langsung kita bilang dia ini hantu blau bla 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 bla. Padahal dia salah sekali pada waktu itu. Kita lupa kebaikan dia. Ketika dia baik sekali, kita bilang ustazah, ulama, ya habibi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Inilah kita ini terkadang berlebihan. Nah, ketika kita terjebak dalam penstigmaan kita kepada orang lain, kita lupa bahwa orang ini manusia biasa. Sedangkan Nabi Muhammad SAW saja yang kedudukannya kita tidak ragukan lagi, pernah ditegur oleh Allah.
Siapa Tristan? Negur ya. Siapa Bang Blender? Menegur. Ya. Ini Ya. bentuk teguran ini sebenarnya buat dia. Ya, dan saya karena saya kepada Bang Blender, saya tidak kenal beliau secara personal, tapi saya melihat bagaimana beliau dengan keterbatasannya berusaha. Aku berprasangka baik. Aku anggap girohnya itu ingin membela umat Islam. Dia tidak mau para ulama ini menghadapi anjing-anjing gereja. Dia mau menghadapi sendiri dengan cara apa? Oke, kau jadi anjing, aku pun bisa lebih jadi anjing daripada kau. Itu pilihan. Tapi tetap aku bilang, apakah ini bertentangan dengan Nurul Islam? Nanti aku tunjukkan. Aku kasih dia dalil Tristan. Aku kirimkan ke chat dia. Tapi nggak bisa aku posisikan diriku menasehati. Karena sama, mungkinkah aku nasihati bapakku atau abangku, ditampar aku nanti. Tapi aku cuma bisa, wahai abangku, ini loh bang, ada loh dalilnya bang. Ternyata kayak gini-gini bang. Bang, mencaci kaum musyrik itu boleh. Pengikut antum salah paham, dikira saya mau menyerang antum. Saya dibenci sama pengikut antum ketika saya bicara di publik nih. Saya tidak masalah, yang penting kita tidak bersengketa ya bang. Gas, kata dia. Udah aman itu, apa pula dipikirkan. Udah aku sampaikan, kata dia. Nah, jadi aku bilang sama dia, tapi aku sampaikan kepada beliau, bang, kalau mencaci kaum musyrik karena mereka mencaci baginda Rasul, itu adalah bentuk kecintaan kita kepada Rasul. Kita membalas, kalau bisa kau adil, ya sudah silakan. Tapi kalau kau zolim melampaui batas, kezolimanmu itu akan tertimpa dosanya samamu. Dia yang akan tanggung. Tapi aku bilang bahwa aku tidak akan mungkin membiarkan Bang Blender begitu saja, dan aku tidak mungkin menasihati Bang Blender. Beliau bukan anak kecil yang perlu ku nasihati. Beliau adalah abangku. Cara aku menghadapi abangku bukan dengan nasihat, tapi dengan mendampingi beliau. Caranya bagaimana? Suatu saat akan ada aku mungkin bertemu dengan beliau, mungkin ngobrol dengan beliau. Ya. Aku yakin kok dengan dia lihat bagaimana tulusnya aku mencintainya karena cintaku, karena cintaku kepada Allah. Ya, bagaimana aku juga cinta sama kau karena cintaku kepada Allah. Aku ingin kalian sadar, apapun kekuranganku, kekurangan kalian itu, kita tuh Allah yang buat kita memang memiliki kekurangan supaya kita tidak sombong. Oke, sekarang aku mau nanya. Boleh ya? Boleh aku nanya ya? Ini. Tanyalah. Tujuanmu cuma bertanya. Kemudian dia berkata, hal kedua, jangan kalian masuk ke koma FDLA. Jangan kalian masuk ke koma detik itu. Aku akan bilang kepada kawan-kawan aku, akan memblokir. Nah, ini kan gawat. Nah, gimana kalau kita telepon nomor 3? Mau kau? Boleh. Ini maksudnya apa gitu loh? Izin dulu, boleh bicara sedikit ya? Bentar, dikit. Tidak bang, penunggang kuda ngomong. Kau pun dari tadi, kau aja ngomong. Teman-teman di rumah kau. Penunggang di bawah, ya sebentar. Aku bacain Quran nih. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairin ilm. Janganlah kamu menghina sembahan agama orang lain. Nanti mereka akan menghina Allah tanpa ilm. Yang mendukung si Blender di bawah, kalau posisinya dia menghina, habis kalian. Tawanu alal birri wa taqwa wala tawanu alal ismi wa udwan. Tapi kalau kalian mendukung dia dakwah, silakan. Aku cuman satu nih ya, ayam Januari ya. Bentar, Penunggang kuda silakan. Ya bentar bang, penunggang. Enggak, bentar bang, sedikit bang. Saya mau tag nama akun ayam Januari. I like Kalilah. Aku nggak ngerti maksudnya I like Kalilah ya. Cuman aku pikir adikku ayam Januari, saya tidak paham dengan diksi yang Ukti sampaikan itu I like Kalilah. Tapi tidak ada kaitannya dengan Ukti. Apa yang saya bicarakan di sini ya. Kalau Ukti pendukung Bang Blender atau Ukti pendukung Tristan, saya tidak peduli. Ya, tapi saya tahu Ukti adalah orang yang sering naik komal. Saya tidak peduli. Saya tidak pernah ada urusan dengan Ukti ya sayang. Januari ya. Saya tidak pernah ada urusan dengan Ukti. Jadi ketika Ukti tag nama saya terus bikin komen I like, saya tidak paham maksudnya apa. Yang penting apa? Saya orang yang tidak akan pernah membenci Blender dan Tristan. Enggak, saya tidak akan pernah membenci mereka berdua. Kita hanya memberhentikan dari fitnahan aja. Terima kasih. Izin dulu bicara mungkin kurang dari 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai yang tertulis di layar ini, Blender benci dakwah, mungkin bisa dihapus dulu ya, karena dia juga saya punya bukti sampai orangnya datang, bro.
Karena Oke. Sebentar. menurunkan Ustadz itu. Silakan. Saya mengklarifikasi apa yang disampaikan Bang Tristan tadi mengenai blender menuduh ini itu. Jadi saya sampaikan begini ya. Saya salah satu orang yang bersaksi bahwa Bang Tristan ini bukan Syiah. Ya, sepengetahuan saya seperti kata Niripa tadi, sepengetahuan kami. Kecuali kalau ada hal di luar yang kami ketahui itu lain lagi. Yang kedua, Komal diskusi FDLA itu bukan hal yang baru. Dia juga dulu ini perintis di Zoom dan diisi oleh orang-orang yang berilmu. Namun setahu saya bukan Syiah. Jadi ini menjawab jika memang Bang Blender ada menyampaikan hal seperti itu, saya rasa ini sudah cukup menjawab ke Bang Blender. Jadi Bang Tris Halo? spanding atau hal-hal tinggi karena saya menjadi bagian daripada saudara muslim di FDLA untuk membela mengenai hal itu. Yang kedua, ketika saya ditanyakan apa tindakan penunggang kuda terhadap Bang Blender, saya dengan Bang Blender ini cuma kenal begitu saja dan saya suka menyimak dia. Saya salah satu orang yang terhibur, mohon maaf ya, dengan caranya dia dengan stylenya dia yang kata Uniripa tadi, dengan kata Bang Tristan untuk menutupi mungkin kekurangan daripada keilmuannya. Begitulah caranya dia dan saya orang yang terhibur untuk hal itu. Kalau saya saja kenal dekat, seperti bisa call langsung saya bisa telepon langsung Bang Tristan atau telepon Uniripa langsung, saya akan sampaikan ke dia, tolong jangan seperti itu. Saya akan sampaikan, tapi sayang saya tidak Berempat punya. kita nanti teleponan Bang. Saya Kau tidak punya standby nomor kau ya, kontaknya. Tristan. Karena Nanti alhamdulillah saya kasih hampir semua kontaknya saudara Afi itu dan di FDLA itu saya punya kontaknya. Saya punya nomor teleponnya, saya bisa telepon langsung. Tapi kalau Bang Blender itu saya tidak punya kontaknya, jadi saya bisa telepon dia dan saya akan katakan punya. seperti itu. Saya seperti itu karena di FDLA itu Nanti kita ngobrol juga berempat. kita dan dia itu perintis juga dalam dakwah. Jadi Iya. FDLA itu. Jadi kepada yang di bawah, saudara muslim yang di bawah, jangan mengatakan bahwa ini adalah perpecahan ya. Tidak. Inilah caranya umat muslim, tidak seperti Oten ribut sama Bersatu, mereka itu kita kan. justru bersatu. Insya Allah, Jadi aku ini yakin selalu- Tristan dan Blender akan Tidak saling ada baik-baik perpecahan aja di kok. sini. Tidak ada Ya perpecahan. lagi Jadi pula jangan ngaku-ngaku garda terdepan lah. Jangan Sudah lah, kau pun mana nambah panas. Jadi semuanya gini. selesaikan dulu Bang. Selesaikan dulu. Saya selesaikan 2 menit lagi. Dikit 2 aja. menit lagi. Kalaupun Riva yang debat lawan Oten sendiri, aku yakin dia sanggup. Kita nggak usah debat. Beres itu semua. Ya. Ini nggak perlu ada Blender, Oke. nggak perlu ada Tristan, nggak perlu ada Zuma. Riva aja yang masuk. Udahlah. Beres semua. Diam Jangan kau, dicontoh aja. diamlah kau banyak kali, banyak omong banyak salah Tristan. Nah, ya, nggak Udah ada lah, masalah kita di sini. teleponan aja nanti. Ya, bukan nggak gitu. Kau- Jadi kalau ngaku-ngaku aku gak ada terdepan, preketek. Lanjut. Kamu lagi kau kan? Ya Jadi ini lah sabar, kadang. oke. lanjut. Oke. Kayak bocil. Jadi saya harap kita Nggak semua bocil, selalu aku bisa aja dalam nggak persangka tahu. baik terhadap sesama muslim dan semua boleh mengaku sebagai garda terdepan. Saya juga sering mengaku garda terdepan. Apalagi kalau di depan mata saya Oten itu saya lepas mengenai lehernya dengan kepalanya itu. Jadi masalah ini. Bukan garda Kita terdepannya semua tuh, adalah garda sambil ngomong terdepan, yang lain Bang. tuh awam, bro. Padahal Iya, dia sendiri iya. awam gitu. Udah mau Ya. turunin di dalam. Lanjut. Aku mau turun. Sabar, oke. Jadi begitu ya, saya cuma ini saya membela keduanya dan kalau dibilang ada sisi salahnya benar kata Yes. Dirika tadi, semua aja tidak ada sisi salahnya. Saya itu orang yang senang menyimak Bang di bawah penunggang karena kuda pun kehidupan saya ada kurang. salah kan Bang? Kita pernah Ya. berantem kan Bang? Pernah saya dengan Dirika ini, tapi saya langsung telepon beliau langsung malam-malam. Berantem aku. Dia langsung keluar dari Komal karena ucapan saya, cuma saya langsung Berantem aku telepon. sama dia. Tapi kami Lama berantem, kami kayak orang dewasa. Kau berantem gak kayak Tristan bocil. Saking dewasanya Tristan ini, beliau terus bisa menerima yang junior. Ya gini. Aku sayang Jadi, sama Oke, semua yang di bawah. Gini, Sebentar, gini. Satu menit lagi. Aku sayang sama Satu menit lagi. teman-temanku karena yang aku tahu dan kupelajari dari ulama-ulama yang pernah ku belajar sama mereka, jangan sentuh dosa syirik. Iya. Jangan paham. sama sekali kata guru. Udah Oke, Tristan satu menit Tristan. lagi. Ketika aku sayang sama teman-temanku, Ini, Pak. maka Bang aku Tristan, ya satu- dikit. Maka aku seperti inilah adanya. Iya. Karena Saya- ketika entar. Karena ketika ulamaku membayangkan tentang neraka, menggigil aku di ujung, nangis aku. Nah, kayak mana kalau temanku yang muslim terkena serangan syirik, lalu percaya, lalu masuk neraka, nggak ada ujungnya.
Itu gimana itu? Udah aku mau turun, janganlah drama Korea pula kita di sini Bukan nangis drama pula Korea. gini. Kalau Satu menit tahu saya dulu, Rifa, Pak. aku jumpakan dengan orang tua kami. Biar saya biar Duduk ini di ya. ujung, dengar ceramahnya. Kalau nggak menggigil, Oke. Enggak, aku mau turun loh. Abis bang penungangku udah habis waktu Penunggang ya. udah silakan. Iya, oke. Jadi begini ya kepada netizen yang dibawa. Jadi jangan Tapi ada jarang cerita mendukung neraka, salah masalahnya. satu ya, mendukung Bang Blender, mendukung Bang Tristan. Kita dukung semua dai-dai Muslim karena sesungguhnya mereka lah garda terdepan dalam membentengi akidah Islam. Kalaupun ada yang gayanya Blender seperti itu, ambil asas pemakluman. Oh, mungkin karena dia menghindari ditanya, jadi dia harus gas di sisi ini. Jadi masing-masing para dai itu saya lihat punya kelebihan dan dia punya cara cerdas untuk menutupi ketika tidak bisa menjawab pertanyaan. Seperti saya, karena saya jarang bisa menjawab pertanyaan, makanya saya jarang naik ke Komal. Saya juga menyimak saja. Dan kalau tadi pernyataan Tristan yang mengatakan apakah boleh kita langsung menegur orang Muslim, apakah dakwah ini hanya untuk orang Kristen? Karena di Komal ini adalah temanya diskusi lintas agama, maka memang harus yang dihajar adalah Kristen saja. Sesama Muslim kita di belakang saja baku atur. Demikian dari saya. Alhamdulillah semua saudara Aku saya, terakhir, aku guru-guru terakhir. saya. Itu pendapat ya. Silakan Ya. Rifa. Itu pendapat Ya. Silakan, antum silakan. ya. Itu Nah, pendapat, aku pendapat. cuman Ini terakhir hadis. ya. Hadisnya tetap ada. Man roh Ada. Mukaron fa yughayyiruhu biyadihi. Lanjut. Ya, aku cuman berharap Tristan dengan Bang Blender ini dengan kelebihannya masing-masing ya, aku bersaksi bahwa sebenarnya mereka punya giro. Insya Allah aku percaya mereka punya giro yang sama. Mereka bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat buat umat. Itu harapanku ya, ini harapan saja. Tapi yang pengen aku sampaikan di sini, teman-teman di bawah, mungkin antum tidak sadar dengan typingan antum ini justru antum memperkeruh suasana seperti ini. Ketika antum bilang Tristan iri hati, Tristan begini, Tristan begitu, antum tidak kenal Tristan. Ya, lalu Ya, antum di Komal ini ada 14 mualaf loh. Ada yang bilang saya Iya. pahlawan Roten di bawah. Mampus kau di bawah. dengar 14 dulu, orang kau mualaf. pun diam dulu. Sabar, Bang. Sabar. Iya, Kau- iya. Aku lihat orang konten apa Gini loh ketik di bawah apa. Tristan, Lanjut, kau lanjut, tahu lanjut. kau tahu tidak, ada orang kalau sudah jatuh cinta itu nggak bisa dinasehati. Orang ini udah jatuh Iya, cinta orang sama tidur Blender, dibangunin itu percuma. kan marah. Lanjut. Percuma ketika orang sudah jatuh cinta. Kau tahu nggak aku pernah diserang sama netizennya Bang Blender? Aku Nggak pernah tahu. diserang, padahal aku cuma ngomong di Komal loh Bang. Ini loh, dibilang aku munafik. Padahal aku sama Blender chat-chatan. Bahkan Blender itu sangat, Bang Blender itu aku merasakan kalau dia tuh sangat menghormati aku loh. Sama kayak kau lah. Tapi masalahnya Tristan, kita ini sedang berhadapan dengan netizen. Netizen ini, mohon maaf aku nggak bisa justifikasi mereka. Ada mereka yang sudah jatuh cinta sama Blender, ada yang sudah jatuh cinta sama kau, dia nggak peduli dia tuh. Mau Blender salah pun sama lah. Ada yang jatuh cinta sama aku, nggak peduli dia. Walaupun mungkin aku pernah salah, nggak peduli mereka. Makanya kita percuma. Yang bisa kita lakukan adalah mari kita duduk bersama antara Blender dengan Tristan. Apa kira-kira yang memang harus diminta maafkan, apa yang memang harus diluruskan. Selesai perkara. Habis itu jalan sudah. Kau jalan dengan caramu, Bang Blender jalan dengan caranya. Jadi kalau Iya, kita Rip. lanjutkan kayak ini gini, betul Ripa, aku setuju. Tapi kenapa dia nyerang Komal kami? Di belakangnya ada Vio. iya itu kan masalah yang mau kita selesaikan. Perempuan sebenarnya di belakang dia. Iya, oi, kita akan selesaikan ini kan. Ku bilang, aku punya nomor kontaknya. aku tahu. Diamlah kau Tristan, ku jambak juga rambut kau. Moderat disuruh turun pula, turunlah aku. Turun kau. Gini loh Teman-teman di Tristan, bawah itu ada abangku. Vio ya, ada Vio di belakangnya si Blender Dia itu ada Vio. ini cewek, kadang-kadang cewek. bercak berantem. Kasih tahu Diam aja dulu, kalian. dia mute dulu. Lanjut. Mute dulu. Jadi gini ya, aku udah tidak peduli sekarang dengan penilaian publik. Kenapa? Karena apa yang kita sampaikan inilah yang harus kita pertanggungjawabkan. Kalau salah katakan salah. Bahkan jihad fisabilillah yang paling itu adalah ketika kita berbicara benar di hadapan pemimpin. Ini mohon maaf nih, Bang Zuma itu abang panglimaku, bapak baptisku dia itu. Bukan, tapi dia bukan Tuhanku, dia bukan nabiku. Aku tidak boleh membungkukkan badanku kepada Bang Zuma loh. Aja, lanjut. Enggak, kalau beliau itu adalah abang, bapak baptisku, aku bilang, bapakku Ya, ada aku. itu, bapakku itu, iya. Jangan bangun baptis ini bercandaan ya netizen. Ya, ini bercanda itu, bercanda netizen. Maksudnya adalah, Di bawah Bapak Baptis ada. iya, jadi Bang Zuma ini adalah orang yang tidak segan-segan menasihati saya sebagaimana dia menasihati anaknya. Tapi ingat,
Ketika Bang Zuma menurutku salah, justru aku jihad fisabilillah ketika berkata di hadapan Bang Zuma, enggak Bang, abang salah gitu Bang. Tapi kalau aku puji-puji dia, abang baik, abang hebat, itu munafik. Justru kalau aku cinta sama Bang Zuma, aku bilang sama dia, abang nggak kayak gitu, abang salah. Karena cintaku sama Bang Zuma, begitu juga dengan Tristan, kawan tuh belau Tristan, kenapa kok kayak gitu? Nggak apa-apa, Karena aku sayang kata sama usah dia. sobat kayak setan bisu. Begitu juga aku sama Bang Blender. Kalau aku sayang sama Bang Blender, nggak akan aku puji-puji dia, udah salah aku puji pula, enggak, aku bilang sama dia. Tapi aku belajar psikologi Tristan. Orang Apa seperti itu? Bang Blender, tak mungkin ku bilang salah kau Bang. Nanti terjadi apa? Yang terjadi adalah bukan sayang dia sama aku, tapi dia akan merasa bahwa dia sedang dihinakan. Karena Imam Syafi'i pun bilang, menasehati orang di depan publik itu sama dengan menghinakan. Sama seperti yang dilakukan oleh Pak Zul kemarin itu. Oke. Bentar. Jadi aku ingin Aku kita mau kasih tahu masalah berempat itu. bicara. Aku mau turun, nggak peduli lagi, udah Nah, banyak ini yang nonton. tentang Imam Ya. Syafi'i aja aku kasih tahu. Pendapat Imam Syafi'i itu menasihati orang, maksudnya itu guru sebesar dia. Di waktu belajar mengajar itu bab taklim, bukan bab dakwah. Coba pahamilah kau Imam Syafi'i. Kan aku bilang tadi itu ada dalilnya, kalau ada orang menyampaikan dakwah salah itu Iya. kita ada dalilnya untuk Kalau mengkoreksi dia di depan taklim, publik. guru, Tapi nggak bisa. caranya terkadang kan ada cara yang masuk, ada cara yang enggak Ya, masuk. betul. Kalau Nabi Bahkan menegur, Rasulullah, misalkan ada di sahabat depan sama aku sholat, buka tema, nanti aku layani nggak kau apa-apa. 2 jam. Ada Mau turun. sahabat sholat tidak tumaninah, Nabi tegur. Bahkan Nabi meminta ditegur kalau dirinya salah membacakan Al-Quran saat sholat. Jadi zaman sahabat menegur di depan umum biasa, itu adab. Nah, Imam iya, Syafi'i betul. muncul sebagai guru, jangan waktu taklim wa taklum. Ini beda lagi nih. Jadi bab dakwah sama taklim dibedakan. Cek aja di IAIN itu beda, memang ada universitas dakwah. Ya, oke lah, gini lah, aku mau turun dulu ya. Ini aku dari tadi mau turun, nggak jadi aku turun. Fakultas dakwah. Intinya gini, intinya jangan kita sebagai aku posisikan diriku sebagai netizen. Aku tidak akan memihak antara dua orang ini, karena aku tidak kenal secara personal orang ini. Bisa jadi yang kubela salah, bisa jadi yang kusalahkan benar. Mataku bisa menipu, jadi aku tidak akan pernah membela kedua orang ini ketika mereka salah. Aku tidak akan pernah menyalahkan mereka ketika mereka benar. Oten aja di hadapanku bicara sesuatu yang benar, harus kubela dia. Jadi Ya, kalau harus orang kubela yang dia. memfitnah di luar dan menghina di luar itu salah apa Iya, benar? kita harus Ya, katakan itu salah, tapi nanti kita saya tabayun. tegur dia Mari kalau kita saya tabayunkan. sampaikan. Kalau mau tabayun udah Ya, capek nanti si aku telepon Rian ini. tahu sama dia. Berarti kita berempat kita. Udah aku turun. Tabayun Rian. Ini ada Rian, ini sering tabayun sama Blender ini. Rian, Woi, apa Dres? sering tabayun nggak sama Blender? Apa Turun benar? ya. Enggak. Udah aku turun ya, Tristan, Bang sering penunggang dia kuda, aja. Iya, Unir. Iya. Bang Yang Rian. Misalnya memang nggak mau Yang damai di- Rifa. terima Bang kasih. Tony, Coba aja Nazar. nanti. Insya Allah. Iya. Assalamualaikum ya. Aku tinggalkan aku udah dimarahin. Nanti kalau aku ke kamu boleh naikin aku ya Rifa. Nah, oke, ini aku jawab dulu di sini ya. Ya jadi tuh. Nanti aku kasih surat. Aku silat itu. Tristan, kau Jangan tahu selama zolim. ini kan ku naikkan kau, kan tahu kan, nggak pernah aku tolak. Tapi kenapa aku berhenti menaikkan kau? Kau gampang kali emosi berantem sama-sama muslim, nggak mau aku. Nggak gitu, Rifanya kan punya akal. Rifa kan punya akal. Ada orang naik ke Udah, atas turun lalu aku. memfitnah. Harusnya Rifa itu menurunkannya memfitnah karena menghalangi jalan Nanti ku dakwah. bahas, nanti ku bahas itu. Udah lah, aku Jangan turun ya. tiba-tiba yang difitnah disalahkan, ini Udah, repot. udah aku mau berdoa dulu ya Allah. Ya, Aku cuma minta, aku cuma minta sama Allah. Aku ingin kalian semua itu dimuliakan oleh Allah, bukan memuliakan diri. Aku mau semoga Allah itu, iya, diam dulu lah kau Tris. Saya emang kau nih memang ya. Antaku mobil adil kata Diam Rasulullah. Antaku dulu mobil adil Tristan. bila dengan adil. Tristan, sabarlah. Ya, sabarlah. Ketika kau dibilang orang kafir, belum tentu kau kafir. Nggak bisa. Jadi Itu kan sesama muslim sendiri. diamlah Ya, Tristan. Dah ya, aku turun. Netizen aku minta maaf, aku harus terlibat dalam hal ini karena mereka adalah orang-orang yang aku berusaha kenal. Aku kenal Tristan dengan keilmuannya. Aku mencoba mengenali Bang Blender dengan keterbatasannya. Tapi aku mencintai mereka karena Allah. Wallahi demi Allah, aku mencintai mereka karena Allah. Udah ya. Izin turun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau jangan gitu. Waalaikumsalam. Ya. Di satu Dia slot bukan di Syiah. sini. Enggak, Aku bersaksi Tristan bukan Syiah, dia Wahabi. Iya, iya. Udah ya.
masuk dari lubang buaya, masuk apa keluar dari mulut lubang apa ular masuk lubang buaya. Kalau kau Wahabi, gimana? Berantem aja sama aku kalau kau Wahabi, Bang Tristan. Nggak, buat netizen yang di bawah, kalau memang laki-laki ketik-ketik gak jelas, taruh. Kalau anda memang mumpuni, naik ke atas ini, kita diskusi secara Islami dan secara jantan gitu. Ketik, Anda bisa disinyalir sebagai Kristen yang di bawahnya karena ya belum tentu Muslim yang di bawah yang ngecat itu. Bisa jadi Kristen yang mengadu domba itu. Iya betul, bisa jadi Ya. Jadi kita curigai orang-orang yang di bawah bilang blender, bisa jadi oten ya. Mereka itu nggak tahu apa-apa, hanya ikut Bang Tristan gitu. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Itu tahu kok militan yang di TikTok ini bentukannya seperti apa, ngerti? Paham. Kau berantem sama aku kalau kau Wahabi, Bang Tristan. Ya kita kasih netizen di bawah lah. Yang mau naik ya, siapa ya kira-kira? Tuan Guru Ifat. Izin salam kenal semua saudaraku ya. Ifat ini Iya Bang, ada yang belum kenal. Jadi ya ingat ya Tristan ya, jangan menasihati di tempat umum ya, tapi menyidang boleh. Nabi Muhammad salah ini mungkin ya. Nabi Muhammad dituduh salah. Jangan menasihati di tempat umum, Bang Tristan. Menyidang boleh kata Tony katanya. Ya menyidang Memaki-maki, mengkafir-kafirkan, mengatakan orang munafik boleh katanya. Gimana? boleh. Waalaikumsalam. Boleh. Ya satu sedikit Standar ganda yang gitu. Kalau Anda itu boleh menegur kami juga menegur Anda gitu loh. Aku mau nanya sama Ifat ini ya. Ifat ini kan ketik di bawah dari tadi. Ifat boleh nanya nggak? Aku kan fakir ilmu, antum ini ustadz mungkin. Fadal iftah, Mike, iftah. Ifat. Al-Baqarah 191. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Bukan, saya bukan ustaz. Ya dulu Bang, aku mau nanya dulu, nanti Abang boleh jawab. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Misalkan Abang dituduh wanita, kenapa Allah diksikan asyaddu minal qatl? Lebih kejam dari membunuh. Coba Abang jelaskan kenapa fitnah itu lebih kejam dari membunuh. Monggo. Judul kau aja nggak jelas itu. Oh, judul nggak jelas. Aku munculkan bukti ya. Aku munculkan bukti kalau judul teman-teman, kita ada bukti ya. Kau itu kalau ngomong Kita ini ada bukti. sabar gantian satu-satu dulu tolong ya. Sabar gantian satu-satu. Kita ada bukti deh. Jadi bukan congor gitu. Kalau si Blender udah aku tanpa data. Nah, aku ada datanya, bentar dulu ya. Aku ada data. Jadi kalau main keras-kerasan aja, kau malah aku tendang kau. Nih. Kemarin Ustaz Nabi dijadikan narasumber di forum PDLA. Saya sampaikan Laskar Bennett turun, nyampaikan ke sana teknik. Ustaz Nabi turun, sampai saya sampaikan kepada netizen untuk menyampaikan. Nah, Ustaz Nabi sebagai undangan di satu koma untuk menyampaikan fikih. Dihalanginya, disuruhnya turun. Oke, saya sedikit berkomentar. Ini saya yang katakan tadi. Ini kan saya mendengar. Insya Allah kalau saya ketemu Bang Blender, Senin saya ada nomornya, saya akan telepon langsung dia. Siapa sih dai Muslim di Zoom itu yang kok disuruhnya turun? Ifat ini di atas ini kok membela? Ini ada apa ini? Sabar dulu Bang Tristan. Sekedar informasi ya kepada netizen di bawah. Ayo. Hampir semua para dai Muslim yang ada di MDM dulu yang pernah saya telepon langsung dan saya tegur ketika ada yang ngomong ke saya ada begini. Saya telepon langsung kita buka forum. Mohon maaf semuanya termasuk siapapun yang ada itu disebutkan namanya yang besar-besar itu pernah. Ifat bisa coba diam dulu bro. Kau udah ngomong panjang. Ini gimana nih Ifat? Ini boleh nggak kita menghalangi dakwah? Ngomong anak kayak ngurusin ngono anak astagfirullah. Ini Ifat ini hebat ini. Dia mendukung orang menghalangi dakwah nih. Kau bilang temaku ini salah. Awas ya, sejauh ini sih nggak pernah sih dengar dia menghalangi. Aku ulangi. turun sama dijadikan narasumber Jakarta segala macam itu biasa aja. Nyampaikan ke sana teknik. Ustaz Nabi turun, sampai saya sampaikan kepada teknik. Ini bukti loh. Itu suara dia bukan? Ya, ini suaranya Bang Blender. Ini pertama sekali lagi saya sampaikan. Aku tunjukkan ininya ya. Sebentar dulu Bang Tristan. Aku tunjukkan SS-nya ya. Sebentar dulu Bang. Dia cat di bawah ya. Aku ada bukti semua.
Ya, nggak apa-apa. Ini saya Ini sampaikan kan mau bahwa membela orang yang menghalangi dakwah, silakan. nggak. Ini saya akan sampaikan lagi, saya ulangi lagi. Seandainya saya kenal dekat ada nomornya, saya akan telepon dan saya sampaikan begitu agar jangan diulangi lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini Muhammad karena Hanafi, ketidaktahuan jangan dia. masuk ke situ. Ya, Ustadz nanti diumumkan di Komal tentang Komal ini. Jadi dia sudah mau ngomong Komal ini Komal Syiah itu misal. Padahal isinya Ahlus Sunnah. Ini kan ketidaktahuan dia, makanya itulah perlu saya Ketidaktahuan kasih tahu. karena kebencian dan ada dorongan di belakang dari seorang wanita.